Perkenalkan, nama saya Umi Saputri dari Tadris Biologi IAIN Mitro semester 7. Saya merupakan anak kedua dari Bapak Nur Kedi dan Ibu Fitri. Pekerjaan bapak saya adalah leles kopi coklat di kebun milik orang. Hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan bapak saya juga memiliki kebun coklat pribadi. Hasilnya digunakan untuk biaya pendidikan saya sampai saat ini. Setiap pagi, bapak saya pergi ke kebun untuk leles kopi coklat. Kemudian dibawa pulang untuk dijemur, dibantu oleh ibu saya. Setelah kering, kopi coklat dijual ke pengepul yang setiap hari datang ke desa untuk membelinya. Tapi semenjak dibangun PLTA, bapak dan warga lain yang sama-sama leles kopi coklat mengeluh karena dilarang leles lagi di wilayah PLTA. Jadi adanya PLTA ini penghasilan menjadi berkurang dan berdampak pada ekonomi keluarga. Sejak saat itulah, bapak harus bekerja lebih keras lagi untuk mencari uang demi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan saya. Ya, kalau kata di sekolahnya anak saya yang Umi saya itu kan, kalau pagi sebelum saya berangkat ke kebun, saya antarin dulu sampai di tujuan, sampai di sekolahan. Setelah dia sudah sampai di sekolahan, ya kan saya yang pulang. Nah, lalu saya di kebun, ya apalah kebun itu, apa ngoret apa lah. Setelah nanti udah waktunya jam 11, kan saya sudah pulang dari kebun kan, jadi saya jemput lagi. Itu lalu kan kalau sudah pulang kan, nanti habis lohornya saya pergi kebun lagi cari naik motor. Karena waktu dulu kan perjalanannya masih masih susah, karena jalan kan masih tapak. Sekarang kan sudah bagus. Jadi waktu itu kan kalau yang susahnya kan kalau hujan itu, jadi kadang-kadang sering terlambat. Karena apa? Karena di jalan itu kan motor nggak bisa jalan, jadi kadang sampai di sekolahan itu jam 9 itu belum pakaiannya itu, Bu. Makanya ini semua kotor-kotor itu perjalanan ini. Ya, kalau biayanya itu kan biasanya saya sebelum ke kebun, ya belum nganterin Umi kan, saya kan biasanya kan kerjaan saya cari itulah kebutuhan nambah-nambah, Mbak. Sedangkan penghasilan kan kalau enggak ini kan enggak cukup. Sedangkan biaya kan antara biaya untuk makan dan ini kan banyak. Jadi kan saya nyempatkan sebelum ini ngantarin Umi ke sekolah kan, saya cari kodokan dapat 1 kilo, 1,5 kan lumayan untuk tambah-tambah. Nah, lalu setelah saya berangkat nganterin anak saya Umi. Nah, habis itu kan saya ke kebun. Kadang ibunya Umi sering bantu-bantu ini melocotin lah di tempat Banun itu untuk menambah beli kebutuhannya. Jadi setelah saya habis itulah saya jemput Umi. Dari kebun kan jam 11 ya, habis makan, saya makan dulu, terus Umi ke sekolah. Itu ya harapan saya kepada anak saya. Ya, pertama karena melihat keadaan orang tuanya yang kurang lah, ya mudah-mudahan dengan pendidikan yang diraih Umi itu, mudah-mudahan kedepannya Umi
demi masa depan yang lebih baik. Dan saya pesan kepada anak saya, Umi, sekolah itu karena melihat orang tuanya susah payah, haruslah menghargai jerih payahnya orang tua. Jadi Umi harus sekolah yang benar-benar. Itu harapan saya kepada Umi supaya menjadi anak yang berguna bagi nusa, mengangkat derajatnya orang tuanya. Itu harapan saya. Jadi yang membuat saya itu kembali bangkit ketika gagal itu karena faktor ekonomi keluarga. Terus yang kedua itu karena bapak saya itu selalu bilang dengan saya, beliau itu bilang bahwa kamu itu anak kedua dan anak terakhir, jadi harapan satu-satunya keluarga, karena mamas itu udah nggak sekolah lagi, jadi tinggal saya. Jadi seperti mereka itu memberikan harapan di pundak saya bahwa saya harus bisa menjunjung derajat orang tua. Dari situlah orang tua saya, ibu pun selalu berpesan bahwa menjadi orang miskin itu tidak enak. Maka dari situ saya tidak mungkin harus mengecewakan mereka, sedangkan mereka itu sudah berjuang mati-matian gitu. Jadi dari sinilah saya harus mencari beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan saya, tentunya di perguruan tinggi di IAIN Nitro Lampung. Untuk pejuang beasiswa tetap semangat ya. Jangan jadikan kekurangan sebagai keterbatasan, tapi jadikanlah kekurangan itu sebagai kekuatan. Terkadang kita diuji dengan banyak kegagalan. Kemiskinan menjadi faktor utama setiap orang dalam mengejar beasiswa, termasuk saya. Lahir di keluarga yang sederhana dan pas-pasan membuat saya terdorong untuk mengejar beasiswa sampai dapat. Awalnya sulit, sebab saya punya masalah pada indera pendengaran. Ada kerusakan pada gendang telinga saya, sehingga cukup kesulitan dalam belajar maupun berkomunikasi dengan orang-orang. Dijauhi teman bukan lagi hal yang aneh. Bahkan, guru saya sendiri hampir menyerah tiap memberi materi. Namun seiring berjalannya waktu, saya bisa menerima takdir itu. Saya menyadari bahwa setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya yakin Allah tidak pilih kasih. Gagal, entah sudah berapa kali saya mengulangi kegagalan pada tujuan yang sama. Namun, pada mesin waktu yang terus berjalan, gagal tidak menghentikan langkah saya untuk selamanya. Kalau gagal, tandanya saya harus lebih giat dan bersabar lagi. Saya rasa gagal harus ada, agar saya tidak menganggap remeh sebuah proses. Gagal bukan akhir dari segalanya. Saya akan membuktikan pada semua orang bahwa kemiskinan dan keterbatasan fisik bukan penghalang untuk terus mengejar pendidikan. Kini, beasiswa KIP kuliah telah saya genggam berkat keuletan serta senantiasa melibatkan Sang Pencipta pada setiap usaha.